Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Dengan Kurnia di sini. Perkenalkan, nama saya Kurnia Diah Auliaristanti dari kelas 12 MIPA 5 Presensi 14. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai UMKM di Indonesia, juga dampak pandemi COVID-19 terhadap berjalannya UMKM di Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Dampak lain dari pandemi ini adalah mendorong shifting pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online. Dengan adanya kenaikan trafik internet berkisar 15-20%. Hal ini menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Potensi digital ekonomi Indonesia juga masih terbuka lebar dengan jumlah populasi terbesar keempat dunia dan penetrasi internet yang telah menjangkau 196,7 juta orang. Berdasarkan wawancara dari salah satu narasumber, di mana narasumber tersebut adalah pelaku UMKM yang mempunyai usaha di bidang kerajinan batik ekoprint, batik dan painting. Beliau memulai usahanya berdasarkan hobi di bidang painting, melukis, dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu, kegiatan ini mulai menghasilkan keuntungan dan mulai menjadi tren pakaian sehari-hari di berbagai kalangan usia, yang akhirnya membuat beliau mempelajari dan menekuni lebih dalam bidang batik ekoprint ini. Di samping itu, beliau juga difasilitasi pemerintah Kabupaten Malang dengan disediakannya galeri UMKM untuk memasarkan dan menjual produk UKM Kabupaten Malang. Di samping itu, kita juga mengikuti pameran-pameran, juga melakukan promosi dan menjual barang secara online di marketplace dan sosial media, ujarnya. Beliau mengaku bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pandemi ini membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, ujarnya, karena yang biasanya dapat dipasarkan secara offline seperti di pasar maupun di gerai-gerai belanja lainnya itu harus terhenti dan tertunda. Keadaan ini menyebabkan menurunnya penjualan dan omset untuk beliau. Danita Humid, usaha yang berlokasi di daerah Pakis, Kabupaten Malang dengan owner yang bernama Puji Astutik merupakan usaha yang dimulai dari hobi, namun sekarang menjadi sesuatu yang ditekuni. Lalu apa yang membedakan batik ini dengan batik lainnya? Jenis batik ini memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan namanya, yaitu eko atau lingkungan. Batik ini mengambil motif dari bahan dedaunan. Sistem pembuatannya pun dengan cara menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya, mirip seperti proses pembuatan batik, maka disebut juga batik ekoprint. Perbedaan lain yang membedakan batik ekoprint dengan batik pada umumnya adalah ekoprint tidak membutuhkan canting dan malam untuk membuatnya, melainkan bahan-bahan alam seperti dedaunan yang akan menghasilkan warna alami. Menarik bukan?
Maka dari itu, mari kita memajukan UMKM dengan menggunakan batik, juga membeli produk-produk lokal Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama mengenai UMKM di Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.